Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Sehat semua? Hadir kita semua di sini, nah? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya nak ya. Bapak yang memimpin doa ya. 1, 2, 3, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, perhatikan ke depannya nak ya. Sebelum kita mulai inti pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ice breaking dulu kita ya nak ya. Silakan berdiri nak. Oke, boleh di sini diambil barisan sebelah sini, Coba nak. Oke, sebelah sini pun boleh. Kita mulai ya, diikuti ya. Yuk. Yang diputar-putar dengan mata. Diputar ke atas, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Setelah ice breaking, kita akan menyanyikan lagu lagu kebangsaan ya nak ya. Oke, diikuti bersama ya. Silahkan berdiri. 1, 2, 3, mulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot teranglah masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, lihat ke depan nak. Hari ini kita akan belajar tentang
P5 yaitu proyek penguatan profil Pancasila yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan. Oke, di pendahuluannya ini nak, program P5 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan, sekolah, dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Definisi pembelajaran kita adalah gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk Definisi pembelajaran kita hari ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri kita. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, di sini ada pertanyaan Bapak. Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan ya. Pertanyaan Bapak, kenapa bisa ada timbul sampah? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Ya. Apa nak? Karena dibuang orang lain sampahnya, iya. Oke, alhamdulillah. Ada yang lain? Kenapa bisa ada sampah? Tunjuk tangan yang tahu dia. Kenapa bisa ada sampah? Oke, kenapa bisa ada sampah nak? Oh, beli jajan, buang sembarangan sampahnya, iya. Oh, iya. Ada lagi nang, kenapa? Selain itu, yang bisa sampah bisa menimbulkan apa saja dia? Coba, siapa yang tahu, tunjuk tangan. Oke, apa nang? Iya, bisa membuat banjir. Selain membuat banjir, apa lagi kalau banyak sampah? Iya, apa bisa menimbulkan nyamuk. Datang nyamuk kan? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Sudah berani menjawab kan? Tujuan dari pembelajaran kita adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam. Cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Oke, pola pikir kita itu harus gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Oke, nampak gambar di depan nah? Coba gambar apa ini? Gambar apa? Orang sedang ngapain? Membuang sampah ke tempat sampah. Oke, orang yang membuang sampah ke tempat sampah. Oke, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Yang kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampah.
sampah. Berarti kalau kita bawa makanan, bawa bontot dari rumah, berarti otomatis sampah itu berkurang di sekolah kita. Kalau kita mau beli sesuatu, boleh dipilah-pilih tentang jenis apa sampahnya. Paham na? Paham na? Oke. Ya, lagi ke depan ya. Oke, ini ada seorang siswa. Sedang ngapain dia? Iya, menyapu berarti kebersihan. Makanya kebersihan itu sangat perlu ditanamkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Prinsip. Yang pertama, prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Oke, yang kedua, siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik dan ekobrik dari sampah plastik. Oke, otomatis kalau kita bawa bontot pakai tempat bontot nasi kita dan pakai botol minum ke sekolah, otomatis sampah tidak banyak, pasti terjaga kebersihan lingkungan kita. Oke, penerapan gaya hidup berkelanjutan. Lihat nak ke sini ke depan, lihat ya. Oke, yang pertama, siswa untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah. Menanam pohon di sekolah menjaga keberlanjutan lingkungan. Maksudnya bermode transportasi lebih baik berjalan kaki supaya udara bersih. Kalau sering kita bertransportasi naik kendaraan umum banyak polusi. Kalau kita naik sepeda ataupun jalan kaki ke sekolah, mungkinkah timbul polusi? Mungkinkah timbul polusi? Tidak. Oke, lihat lagi ke depan. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Yang kedua, manfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan hutan. Oke, kalau kita sering-sering memanfaatkan cahaya matahari, otomatis listrik kita tidak boros. Coba, matahari cerah, jendela kita dibuka, baru lampu kita hidup. Pemborosan apa tidak itu? Pemborosan apa namanya? Nak, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Pemborosan apa namanya? Ya, pemborosan apa nak? Iya, pemborosan listrik. Oke. Alhamdulillah. Oke, di sini perhatikan ke depan ada video. Kita tonton bersama ya nak ya. Ini adalah tentang bobroknya pengurusan sampah. Lihat. Bagian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah.
Dasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Dasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas. Lihat nang ke depan, lihat nang ke depan. Perhatikan, baru nanti ada pertanyaan Bapak dijawab ya. Polusi. Dasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Oke, setelah melihat video yang barusan Bapak putar, apa pelajaran yang kalian dapatkan, nak? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Pembelajaran apa yang dapat kita ketahui setelah memutar video tadi, setelah kita menonton video? Hafiz. Apa pelajaran apa yang nak kita dapatkan? Berarti kita itu harus merawat lingkungan. Baru selain itu, iya, mengasingkan sampah. Oke, 2 orang. Ada lagi? Boleh tunjuk tangan. Kalau tahu dia apa manfaat dari video yang tadi. Iya, Nang, apa manfaatnya lagi? Yang bersihkan sampah. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Bisa nanti kalau kita buang sampah sembarangan, kalau banyak sampah berserakan, bisa menimbulkan banyaklah lalat, bisa menimbulkan banyaknya nyamuk, bisa juga menimbulkan mudahnya banjir. Makanya sampah itu harus kita pelihara, harus dibuang pada tempatnya. Kenapa?
Agama kita juga menganjurkan kebersihan adalah sebahagian dari iman. Kalau kita bersih, berarti dapat pahala apa dapat dosa? Iya, dapat pahala. Selain kita nyaman dalam lingkungan kita kalau bersih, kita sehat. Coba contohnya, baju kita ini 2 hari, 3 hari tidak dicuci, baru yang keempat harinya enak lagi nggak dipakai? Enggak. Kalau dipakai lagi bisa menimbulkan apa dia? Sakit. Menimbulkan sakit. Selain sakit apa lagi? Iya, menimbulkan gatal-gatal. Begitu juga dengan sampah. Kalau banyak sampah di sekitar kita, kita malas menyapu, kita malas membuang sampah, berarti kita itu mudah kena serang penyakit. Oke, di sini ada Bapak munculkan nanti video. Kalau sudah kita urus sampah dengan baik, bisa kita gunakan sampah-sampah itu. Contohnya ada botol minuman, sampah plastik, bisa kita olah menjadi tempat pensil, bisa diolah menjadi mainan seperti mobil-mobilan. Nanti akan kita praktekkan. Makanya kita lihat dulu. Oke, lihat ya nak ya. Oke, diperhatikan. Alat dan bahan botol aqua, cutter. Oke, lihat ke depan ini, perhatikan ya biar pandai kita ya. Oke, udah nampak jelas tadi tutorialnya kan, cara-cara membuat sampah plastik itu menjadi sebuah kotak pensil. Gimana kira-kira? Penasaran nggak kalian buat kotak pensil? Penasaran.
Selain kotak pensil nanti kita akan praktekkan juga untuk yang laki-laki buat sampah plastik mobil-mobilan. Oke, kalau penasaran nanti kita akan praktekkan, kita mencari ke lapangan di sekitar sekolah kita ini tentang sampah plastik. Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang apa tadi? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita tutup ya Nak ya pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.